Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita insya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda silakan lihat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah. Segera kamu raih surga ya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang takwa. Mana orang takwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah berfirman 134. Tanda orang takwa, dia bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, mengendalikan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Jadi kata Allah dalam ayat ini, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak masuk surganya Allah. Yang kedua yaitu orang yang mengendalikan hawa nafsu. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Kita manusia dua-duanya ada. Akal ada, nafsu ada. Namun Anda harus tahu, ternyata Allah berfirman dalam Yusuf 53. Innan nafsa la ammarutun bisu illa ma rahimallah. Sesungguhnya nafsu suka didorong oleh setan yang mengajak manusia berbuat jahat. Dan yang kedua, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kita kalau orang takwa, Masya Allah, harus menahan hawa nafsu. Kendalikan nafsu kita. Seandainya nafsu datang kepada kita, Rasul mengajarkan bagaimana mengendalikannya. Yang pertama, baca ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, Anda berwudu dengan air. Kenapa berwudu dengan air? Marah didorong oleh setan. Setan oleh Allah diciptakan dari api. Api hanya bisa padam dengan air. Makanya kalau Anda lagi marah menggelegak, wudu dengan air. Seandainya belum juga reda kemarahan Anda sholat mutlak 2 rakaat. 2 kali ruku, udah kita ketekuk, berkurang nafsu kita. 4 kali sujud, makin ketekuk. Insya Allah nafsu akan berkurang. Nah, Rasul pun mengajarkan, seandainya dengan sholat belum juga reda, ketika amarah menggebu dalam dada Anda diam. Kenapa dengan diam? Orang yang marah mulutnya Masya Allah semua diabsen. Yang tidak layak diomongin. Bahkan maaf dalam tanda kutip, kadang-kadang anggota ragunan diabsen sama dia. Seandainya dia diam, tidak ada yang dia katakan, itu lebih baik. Atau Rasul mengajarkan, ganti posisi. Berdiri Anda marah, duduk. Duduk masih marah, berbaring. Kenapa? Gerakan orang yang berdiri akan luar biasa. Bisa nonjok, bisa mukul, bisa nendang. Duduk, berkurang gerakannya. Apalagi dengan berbaring. Ini yang Rasul ajarkan. Boleh kita marah? Boleh dong. Kapan? Seandainya agama kita dihina. Rasul kita diabaikan. Apalagi ada orang yang tidak terima dengan keberadaan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Kita sebagai umat Islam wajib marah. Apapun yang terjadi, itulah yang disebut dengan syahid. Tapi seandainya kita dapat nikmat karunia dari Allah, kita pun wajib bersyukur. Nikmat dari Allah sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Ibrahim 34. Kalau kalian menghitung nikmatku, nggak bakalan terhitung. Innal insana ladzalumun kafar. Tapi manusia zalim dan kufur nikmat. Nikmat banyak, badan sehat, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, tangan bergerak, rumah punya, makanan kenyang, pakaian kenyang. Kata Allah, manusia banyak yang kufur dengan nikmat Allah, bukannya bersyukur. Syukur menampakkan nikmat ke permukaan. Kufur menyembunyikan nikmat.
Fa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidadakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Allah telah mengumumkan siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah dilipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih. Syukur menampakkan nikmat. Badan sehat, ngaji, puasa, rezeki banyak, sedekah, berangkat haji, berangkat umroh, zakat, tuh itu syukur menampakkan nikmat. Allah janji yang bersyukur menampakkan nikmat dilipat gandakan nikmatnya oleh Allah. Insya Allah kita termasuk golongan ini. Kebalikannya siapa yang kufur dengan nikmat Allah, menyembunyikan nikmat Allah, maaf, badan sehat, nggak ngaji pusing. Duit ada, nggak sedekah sayang. Itu setan. Allah mengancam, azabku sangat pedih. Oleh karena itu pemirsa, jaga diri kita. Bersyukur dengan nikmat Allah, jangan kufur nikmat. Kendalikan hawa nafsu. Hati-hati, nafsu yang didorong oleh setan dibenci oleh Allah. Tapi nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.